Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat pagi berkah dalam. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga diajukan minggu ini karena minggu besok kita akan merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sebagai pengantar kita akan merayakan 80 tahun kemerdekaan. Dan hari itu bukan hanya peringatan wajib atau pesta, namun hari raya. Hari besar yang dirayakan gereja, dirayakan bangsa kita ini. Maka 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan semoga sungguh ini mengundang kita. Keuskupan Agung Semarang telah membuat panduan bulan kebangsaan dengan tema berjumpa dengan kasih Yesus Kristus dan bergerak di tengah masyarakat. Monggo di RT, di RW, terlibat berbangsa, bernegara, bermasyarakat untuk tirakatan, untuk ikut lomba-lomba, dan lain sebagainya. Kita adalah warga bangsa ini, kita adalah pribadi Katolik. Semoga orang Katolik terlibat luar biasa dalam gerak masyarakat. Amin. Sudah ada yang ikut lomba? Puji Tuhan. Sudah ada yang juara? Belum ya. Baik. Dan mari kita bersama merenungkan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, dan kita juga berlindung kepada Bunda Maria. Saya beri judul demikian: belajar dan menimba daya cinta Bunda Maria. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, tentulah punya cinta. Masih toh ya? Masih punya cinta? Masih. Kita boleh bertanya, apakah cintaku masih berdaya, berenergi, berasa untuk keluargaku, untuk orang-orang yang kucintai? Maka kita belajar menimba daya cinta Bunda Maria. Sebuah kedahsyatan energi cinta, energi kehadiran Bunda Maria. Yang pertama, Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, kunjungan keluarga, kunjungan rumah. Dikatakan di sana Bunda Maria masuk ke rumah Sakaria. Mari kita masuk ke rumah keluarga kita, masuk ke ruang hati istri, suami, anak kita. Masuk ruang hatinya, sehingga sungguh energi cinta itu berdaya, berenergi, dan berasa. Dan energi kehadiran tidak akan tergantikan. Mungkin kita sudah sering mengucapkan selamat ulang tahun, mengucapkan berbelasungkawa, mengucapkan ini dan itu di media sosial, entah itu WA, entah itu apa. Namun untuk pribadi-pribadi yang kita cintai, tentulah tidak cukup.
Kita harus hadir. Memberikan diri, salaman, pelukan, cium, itu penting. Di sini ibu-ibu, kapan terakhir dipeluk suaminya? Dicium suaminya? Malah dong guyang-guyu. Aku ki takon tenanan iki lho. Mengapa energi cinta, daya cinta keluarga-keluarga saat ini tidak berdaya, tidak berenergi, tidak berasa? Karena gengsi. Halah gandengan barang, halah pelukan barang, minta cium barang. Itu bahasa kasih. Pribadi yang tidak mendapatkan bahasa kasih, dia tidak akan bahagia. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak. Pamit dengan istri mau bekerja, cium kening, dilihat anak-anak, itu penting. Biar anak-anak tahu, anak-anak merasakan, anak-anak melihat ibu bapaknya saling mengasihi. Dan nanti turun ketika anak ini jadi suami, ketika jadi ibu. Ketika dia jadi suami, jadi ibu, ketika tidak pernah mengalami itu semua, ndak tahu bojone dikapake, mung dinengke wae. Itu penting. Berpelukan, peluk anak sehangat-hangatnya, peluk istri sehangat-hangatnya. Istrine dhewe lho ya. Yang kedua, kehangatan cinta ada berasa dari ketulusan, keikhlasan. Kalau mau memeluk, mau mencium dengan tersenyum, lah memeluk karo besengut ngene, ya aja. Mencium dengan senyum, dengan tulus, dengan ikhlas. Amin. Tenan lo ya. Supaya keluarga-keluarga Katolik cintanya berdaya membawa bahagia. Mungkin ada yang mengatakan, alah gak perlu loh mau. Keluargamu akan kering cinta. Keluargamu akan kekeringan, hati-hati. Pribadi-pribadi dalam keluarga akan kering. Dan kalau sudah kering, bisa layu, bisa mati cintanya. Dan apa yang terjadi? Satu sama lain saling melukai. Itu yang akan terjadi. Istri terluka, suami terluka, anak terluka. Karena kata-kata, sikapnya bukan sikap cinta. Ada yang terluka, ada yang sakit, ada yang kecewa di rumahnya, tunjuk jari. Wah, puji Tuhan, haleluya. Tidak ada yang tunjuk jari. Jadi semuanya penuh kehangatan, penuh keharmonisan. Amin. Haleluya. Senyum dong, ojo diperenguti aku, malah diperenguti. Cinta yang tulus, yang ikhlas membawa kehangatan. Silahkan bertanya. Aku ini bapak yang hangat, ibu yang hangat, anak yang hangat,
Itu semua terjadi kalau punya cinta, diberikan dengan tulus, diberikan dengan ikhlas. Maka kemarin kita mengatakan kalau senyum pun minimal berapa? 7 detik. Tidak hanya sekedarnya, tidak asal senyum, namun sungguh-sungguh. Sungguh mencium, sungguh memeluk, sungguh mencintai. Amin. Puji Tuhan. Sengkur amin. Bariki hangat keluarganya ya. Yang ketiga, buah daya cinta. Di sana dikatakan anak yang ada dalam kandungan Elisabet melonjak dalam kegirangan dan Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Luar biasa banget daya cinta. Bayi yang dalam kandungan merasakan ketika suami mencintai istrinya dengan tulus, ikhlas, sepenuh hati, anak-anak merasakan. Namun juga sebaliknya, ketika suami tidak tulus, tidak ikhlas, tidak penuh kasih, anak-anak juga merasakan. Maka semoga Anda adalah ibu, bapak yang dimampukan mewujudkan cinta. Sehingga anak-anak dipenuhi cinta yang menggembirakan. Bahkan di sini dikatakan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Ketika kasih itu diwujudkan, Allah hadir. Dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa banget. Ketika kasih itu terwujud, Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Ketika kasih itu ada, Allah hadir. Ketika kasih itu tidak ada, siapa yang hadir? Setan. Akhirnya ngerti. Nah, semoga sungguh-sungguh kita semua boleh mewujudkan daya cinta. Saya tutup dengan apa yang disampaikan Santo Yohanes Chrysostomus. Untuk berbangsa, untuk berkeluarga dalam daya cinta. Kalau engkau gagal melihat Yesus di dalam diri orang-orang di sekitarmu, jangan harap engkau melihat Yesus di depan altar. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.